Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Memasuki musim paceklik, harga beras kualitas medium di Subang dan Majalengka naik hingga 30%. Puluhan anak jadi korban jajanan Ciki Kebul. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tetapkan status kedaruratan medis. Puluhan anggota geng motor ditangkap di kota Cimahi dan Kabupaten Garut karena menganiaya dan meresahkan warga. Harga berbagai jenis beras di Subang dan Majalengka kembali mengalami kenaikan. Kenaikan harga beras hingga 30% membuat omset penjualan pedagang beras anjlok hampir setengahnya. Memasuki pertengahan bulan Januari, harga berbagai jenis beras di Pantura, Pamanukan, Subang kembali mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada beras dengan kualitas premium maupun medium. Untuk harga beras kualitas medium yang dijual dengan harga Rp9 hingga Rp10.000 per kilogram kini naik menjadi Rp11.000. Sedangkan beras kualitas premium naik dari Rp12.000 menjadi Rp13 hingga Rp14.000 per kilogram. Harga tersebut di tingkat pedagang besar atau grosir dan akan jauh lebih mahal ketika beras diperdagangkan di tingkat pengecer. Para pedagang mengaku harga beras terus naik sejak awal tahun karena pasokan yang berkurang dan pasokan beras murah kosong. Untuk harga beras sekarang mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari harga yang sebelumnya itu Rp10.000 per kilo, sekarang sampai Rp11.000 sampai Rp12.000 sekilonya. Untuk jenis beras apa saja? Itu untuk beras Ciherang, Cidenok, terus beras IR64. Alami kenaikan berapa persennya, Ding? Ya sekitar 30% lah. Dikarenakan di beberapa daerah kan seharusnya panen karena musibah banjir, terus ya gagal panen. Terus wilayah pertaniannya mungkin udah menyusut sekarang, jadi kurang supplier berasnya. Pembeli berharap harga beras kembali stabil dan terjangkau hingga tidak menyulitkan mereka. Namun sejauh ini belum terlihat adanya operasi pasar murah beras yang digelar di wilayah Subang. Mahal terus nggak turun-turun. Pengennya sih turun. Kan saya kalau jual beli beras yang mahal, yang belinya pengennya murah. Saya kan jual. Berdagang lagi. Ya. Jadi eceran. Harapannya apa sih, Bu? Ya pengennya turun. Naiknya harga beras juga terjadi di Majalengka. Di pasar Kadipaten, kenaikan harga terjadi pada semua jenis beras. Harga beras kualitas medium misalnya naik hingga Rp3.000 dari harga biasanya Rp9.000 per kilogram. Kini menjadi Rp12.000 per kilogram. Untuk beras kualitas super juga mengalami kenaikan dari harga Rp12.000 menjadi Rp13.800. Pedagang menyatakan naiknya harga beras sudah terjadi sejak sepekan lalu dan merupakan siklus di mana saat ini belum memasuki masa panen. Meski sudah biasa terjadi, naiknya harga beras membuat omset pedagang berkurang hingga 40%. Semua jenis beras sih ada kenaikan. Untuk medium, premium? Harganya maksudnya? Ya harganya. Harganya yang medium sekitar Rp12.000. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya sih bisa di bawah 10 sih. 10. Kalau beras supernya berapa? Beras super. Ya. Nah, supernya 13.8. 13.8. Sebelumnya? Itu faktor apa, Bu? Karena faktor apa? Yang pertama karena memang siklus ya, kalau beras itu kan siklus. Ya, siklus. Sekarang kan belum panen nih. Iya. Pasti kan paceklik jadi langka kan. Langka. Ya, pasti ada kenaikan. Ini nanti juga musim panen nih, bentar lagi musim panen. Ada penurunan apa kenaikan omset penjualan? Ada banget. Penurunan apa kenaikan, Bu? Penurunan. Itu berapa persen, Bu, perkiraan? Banget sih. Itu ngefek banget, bisa turun 40%. 40%. Bisa sampai 40% lah turunnya itu.
Naiknya harga beras juga dikeluhkan konsumen. Masyarakat berharap ada langkah nyata dari pemerintah untuk segera menstabilkan harga beras ini. Dari bulan kemarin masih yang di harga beras Sragen yang paling bagus itu 13.800. Untuk Ciherang 13.000, untuk beras Ngeremok 12.500. Padi kemarau yang musim kemarau. Ibu biasanya beli itu beras per kilonya berapa Bu? Sebelum harganya 13. Sebelumnya sih yang dari 12.500. Rasa keberatan nggak Bu dengan kenaikan harga? Tapi mungkin nanti kalau udah musim panen lagi mungkin ada penurunan lagi. Para pedagang memprediksi harga beras baru akan kembali turun pada masa panen raya, yaitu pada bulan Maret atau April mendatang. Zainal Arifin dan Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Subang dan Majalengka. Ada kabar kurang menyenangkan bagi Anda para penggemar jengkol, karena harga jengkol di Kabupaten Karawang naik hingga 2 kali lipat. Di salah satu pasar di Karawang, yakni Pasar Baru Karawang, harga jengkol mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dibandingkan harga sebelumnya. Jengkol dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram untuk ukuran besar dan Rp60.000 untuk ukuran kecil. Padahal sebelumnya jengkol ukuran besar dijual hanya dengan harga Rp40.000 per kilogram. Dan untuk ukuran kecil hanya Rp20 hingga Rp30.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga jengkol disebabkan faktor cuaca buruk, di mana para petani tidak melakukan panen di Pulau Jawa. Pedagang membeli jengkol dari wilayah Kalimantan serta Sumatera. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak pergantian tahun. Harga jengkol berapa, Pak? 80 yang gede, 80 yang gede, yang kecil? kecil 60. 60. Naik harganya. Iya, naik. Sebelumnya berapa, Pak? Ya waktu sebulan belakang mah paling yang gede paling 40. 40. Sebulan ke belakang. Oh. Yang kecil? Yang kecil ya paling 20. 20 ya. Iya, 20. Naiknya kenapa, Bang? Alasannya, Bang? Ya buka pasokan lah, sampai nggak ada. Oh, barangnya nggak ada. Iya, Jadi kurang pasokan. Iya, pasokan. Alasan nggak ada kenapa? Emang Ya, nggak ada yang panen? musimnya gitu musimnya. Gagal panen bisa, cuaca buruk bisa gitu. Ini dari mana, Bang? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Jadi pasokannya nggak ada, Bang ya? Iya, pasokannya Kurang ya? lah, ya. Ini kemungkinan akan naik ya, Bang? Ya kemungkinan mah nggak rusak turunnya kalau Rusak naik turun. ya kayaknya. Oh. Bisa naik lagi, Bang ya? Iya bisa naik lagi. Kalau pembeli gimana? Ada yang komplain nggak? Kok naik gitu? Ya bukan komplain lagi. Oh. Ya lebih dari komplain, bahkan ada nggak beli lagi, ada mahalan lah buat ini. Akibat tingginya harga jengkol yang menyaingi harga daging ayam, membuat omset para pedagang menurun hingga 25%. Minat beli masyarakat langsung anjlok karena jengkol bukanlah bahan makanan pokok. Samsu Nursa melaporkan dari Kabupaten Karawang. Serangan hama lalat buah menyebabkan petani cabai rawit di Pantura Sukasari Kabupaten Subang kelimpungan. Serangan hama semakin mengganas karena kondisi cuaca yang tidak stabil. Serangan hama lalat buah merusak tanaman cabai milik petani cabai rawit di Desa Sukareja, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Hama lalat buah disertai cuaca buruk membuat tanaman cabai menjadi keriting serta menghasilkan buah yang cepat busuk. Untuk menekan jumlah kerugian yang diderita, petani terpaksa melakukan panen dini. Hal ini tentu saja berdampak pada hasil panen yang tidak maksimal. Hasilnya kurang ini, malah merugi. Meruginya kenapa, Bang? Ini pada membusuk. Belum waktunya panen juga saya panenin. Daripada nggak keambil. Terus sekarang untuk harga sendiri gimana? Harga pasaran 35 nyampe 40 per kilo. Per kilo 40.000. Ya emang rugi sih. Rugi ya? Ruginya? Rugi kan untuk kuli apa yang kerja nyangkul apa kan. Karena kalau nggak dipanen kan jadi busuk, sayang. Gitu ya. Jadi malah tambah banyak yang rugi nantinya.
Harga cabai rawit di tingkat petani di wilayah Subang saat ini masih relatif tinggi di kisaran Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Namun menurut petani, tingginya harga belum bisa menutup biaya perawatan dan obat-obatan yang bertambah akibat hama. Petani berharap Pemkab Subang melalui dinas terkait membantu mereka mengatasi persoalan ini. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menetapkan kedaruratan medis menyusul terjadinya puluhan anak yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi jajanan Ciki Ngebul. Dinas Kesehatan Provinsi juga sudah menyebar surat edaran ke Dinas Kesehatan Kota Kabupaten agar mewaspadai kasus Ciki Ngebul. Setelah puluhan anak mendapatkan perawatan medis usai mengonsumsi jajanan Ciki Ngebul di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Bekasi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menetapkan status kedaruratan medis atau dalam pengawasan lapangan. Penetapan status kedaruratan medis dikeluarkan menyusul surat edaran dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 3 Januari. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga sudah mengimbau Dinas Kesehatan Kota Kabupaten agar melaporkan jika kembali menemukan kasus serupa. Dinas Kesehatan Provinsi juga akan melakukan penyelidikan epidemiologi terkait kasus ini. Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinkes Jawa Barat melihat kandungan cairan nitrogen yang digunakan pada sajian makanan ringan Ciki Ngebul ini sangat membahayakan bagi tubuh, terutama pada lambung. Karena cairan nitrogen bisa menimbulkan luka bakar dingin di bagian lambung. Seperti yang terjadi pada seorang anak di Kota Bekasi yang harus dioperasi karena mengalami kebocoran lambung. Ciki Ngebul ini di Jawa Barat ada di 2 kabupaten kota, yaitu di Kota Bekasi dan Kabupaten Tasikmalaya. Secara keseluruhan itu ada 28 kasus. Dari 28 kasus itu untuk di Kabupaten Tasik itu ada 7 kasus yang bergejala dan 1 yang dirawat. Begitu. Yang 16 lagi alhamdulillah tidak ada gejala sama sekali. Yang di Kota Bekasi ada 4 orang dan 4-4 ini bergejala, tetapi yang 1 saja yang masuk rumah sakit dan ini yang dilakukan operasi karena memang lambungnya terjadi pecah lambung, tapi semua dalam keadaan sehat sekarang. Dan kejadian ini belum bisa kita katakan kejadian luar biasa. Kementerian Kesehatan kemarin melalui Biro Komunikasinya, Dr. Nadia Tarmizi juga mengatakan bahwa kejadian di Jawa Barat untuk Ciki Ngebul ini belum dikatakan KLB. Salah dari KLB itu sendiri adalah yang pertama ada peningkatan kasus baru, yang kedua berpotensi wabah gitu. Karena ini insya Allah terlokalisir hanya di sebagian kecil saja dari 27 kabupaten kota, hanya 2 kabupaten kota dan tidak menyebar lagi dan jangan sampai menjadi KLB. Sehingga ini menjadi suatu kasus kedaruratan medis, Kang. Untuk itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengimbau masyarakat agar tidak mengonsumsi jajanan Ciki Ngebul. Kepada orang tua agar tetap mengawasi anaknya untuk tidak mengonsumsi jajanan tersebut agar tidak mengalami cedera lambung serius atau keracunan makanan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.